Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Effendi dari IAIN Surakarta, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, ingin menyampaikan sebuah rangkuman dari mata kuliah sejarah dakwah. Oke, materi pertama adalah sejarah dakwah itu sendiri. Pengertian sejarah dakwah berasal dari kata sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun yang artinya pohon. Sedangkan dakwah secara etimologis berasal dari kata da'a yadu'u da'watan yang berarti menyeru, memanggil, dan mengajak. Dakwah Nabi di Mekah. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berasal dari nasab yang mulia dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Mengingat tugas beliau begitu berat, yaitu memperbaiki wajah dunia yang telah coreng-moreng dengan kejahiliaan, maka Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling layak untuk menerima amanah ini dan mempersiapkan dari berbagai bekal-bekal yang dapat disadari oleh Nabi Muhammad kecil. Untuk memperkuat kepribadiannya, Allah Subhanahu wa taala membekali dengan berbagai mukjizat seperti peristiwa Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, keluarnya air dari sela-sela jari beliau, bertambahnya makanan, turunnya hujan setiap beliau melakukan istikharah, dan lain-lain. Mukjizat terbesar Allah yang diturunkan ke beliau adalah Al-Quran. Dakwah Nabi di Madinah. Dakwah di Madinah dianggap kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memilih tempat buat nabinya di Madinah sebagai pilot proyek pertumbuhan masyarakat Islam pertama. Madinah memang layak untuk dijadikan kawasan percontohan. Madinah yang bercahaya benar-benar menjadi kenyataan setelah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kegelapan jahiliyah secara bertahap meredup dan menghilang dari bumi Madinah, digantikan dengan cahaya Islam. Dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar. Berikut adalah kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan babak lanjutan dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, memerangi 3 golongan yang mengagungkan Islam. Yang kedua, pengumpulan mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir, perluasan wilayah. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Berikut adalah kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang merupakan babak lanjutan dari dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama adalah perluasan wilayah dan pengembangan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Kepemimpinan dan kebijakan Utsman bin Affan yang pertama adalah perluasan wilayah Islam, kedua kodifikasi Al-Quran, dan ketiga otonomi daerah. Berikutnya membentuk angkatan laut, pengumpulan mushaf Al-Quran, dan perluasan wilayah. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan dan kebijakan Ali bin Thalib adalah pertama, mengganti para gubernur dan menarik kembali tanah milik negara. Sejarah dakwah pada masa Bani Abbasiyah. Peradaban Islam atau kejayaan Islam sebenarnya dibangun oleh ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Di masa ini, hampir semua ilmu berkembang dan kemudian menjadi kiblat bagi ilmu di dunia modern setelah masa Abbasiyah selesai. Dakwah Asia Tenggara. Asia Tenggara dalam berdakwah memiliki ciri khas yaitu damai, ramai, dan toleran. Karena Islam masuk di Asia Tenggara tidak dengan jalur peperangan. Dakwah di Afrika dan Cina. Dua daerah ini seringkali disalahpahami karena stigma yang melekat. Misalnya Cina selalu kita anggap sebagai orang pelit, kemudian Afrika kulit hitam yang kasar. Dua negara ini sering dibilang rasisme. Islam berkembang di Cina dan Afrika. Islam masuk ke Afrika di masa Nabi Muhammad hijrah ke Ethiopia atau Habasyah dan cukup diterima dengan baik.
Selanjutnya adalah dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia. Islam masuk di Eropa melalui Spanyol. Panglima yang terkenal adalah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah pembawa armada bangsa Eropa dengan membakar kapal-kapal yang sudah mendarat di Spanyol. Eropa modern masyarakat sebagian besar Islam diperoleh adalah imigran. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Dia adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Di Amerika, Islam dibawa masuk oleh para budak dari Afrika dan menyebarkan agama Islam. Islam berkembang di Amerika tidak lepas dari kiprah seorang Malcolm X yang mempunyai lembaga atau organisasi yang bernama Nasional Islam. Islam di Australia dibawa oleh imigran Timur Tengah yang menjadi banyak imigran Timur Tengah yang datang di Australia dengan bekerja di sana. Kemudian masjid dan sekolah banyak berkembang di sana dan kajian-kajian keislaman. Oke, sampai sini saja materi yang dapat saya rangkum. Terakhir, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.